Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh persiapkan diri, kita mau beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Syukur kami pagi hari ini kami boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kekasihan Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya. Biar jadi dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kakak sapa, salam adik-adik. Jadi kita memuji Tuhan dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik yang ada di rumah boleh sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita puji Tuhan bertambah-tambah dalamnya. Dalamnya lebih dari laut.
dengan pujian setinggi-tingginya langit. Tiba saatnya kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Adik-adik, apa kabar yang di rumah? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada kami, ajar diri kami, supaya kami menjadi taat seperti murid-murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan membaca sebuah perikop dari kitab Matius. Nah adik-adik, siapkan Alkitab di rumah. Kita buka sama-sama Injil Matius 4 ayat 1-11. Tema kita hari ini adalah Yesus berpuasa dan menang. Nah adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah puasa? Ya mungkin kita jarang ya mendengarkan kata puasa. Tapi puasa itu tidak sekedar menahan lapar. Di sini siapa yang kalau misalnya pagi-pagi tidak sempat sarapan, lalu siangnya sudah merasa lapar? Ya kadang-kadang kita kalau sudah sarapan juga, kalau sudah siang 3 jam 4 jam tanpa makan, kita sudah merasa lapar. Kita katakan kepada mama atau papa, ma atau papa, aku udah lapar gitu ya, minta makan begitu. Nah di pasal 4 dari Matius ini kita akan sama-sama membaca bahwa Tuhan Yesus berpuasa. Puasa di sini, puasa Tuhan Yesus itu bukan cuma beberapa jam ya, atau 1 hari, tapi 40 hari ya. Di Perjanjian Lama ada beberapa tokoh yang juga pernah berpuasa. Nah, kali ini di Injil Matius kita akan sama-sama membaca tentang Tuhan Yesus yang berpuasa. Di sini Tuhan Yesus
tidak hanya berpuasa. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan dicobai oleh iblis. Ya, di sini iblis dia itu bukannya memfitnah, tapi dia itu berusaha untuk menggoda Yesus supaya melakukan kesalahan. Kita baca ya. Matius pasal 4 ayat 1-11. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, adik-adik bisa merasakan di tempat yang panas, padang gurun ya, panas, haus, gak makan, gak ada makanan di sekitar, tidak ada warung atau toko, dan tidak bawa bekal. Ya, sangat lapar. 40 hari 40 malam tanpa makan sama sekali. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis ini dikatakan seperti pencoba ya, karena dia mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Engkau ini kan anak Allah, ubah ini kan banyak batu, ubah jadi roti supaya kamu bisa makan. Wah, lapar ya. Tuhan Yesus di sini itu dia sebagai manusia, dia merasa lapar seperti kita. Dia juga membutuhkan makan sehari-hari dan dia sudah nggak makan 40 hari. Dia sanggup mengubah. Ya, kita pernah melihat sebelumnya ada air menjadi anggur, kemudian dari 5 roti 2 ikan bisa menjadi banyak, batu-batu pun bisa menjadi roti. Tapi apa yang dijawab Tuhan Yesus? Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus bisa menahan lapar dan bisa menang terhadap cobaan yang pertama, yaitu tentang makanan, hal-hal kebutuhan fisik ya. Ini roti itu nggak penting, tapi yang penting itu kalau kita melakukan firman Tuhan. Begitulah kata Yesus. Lalu kemudian si iblis, ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, ditaruh di paling atas dari bait Allah, tinggi sekali. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, pencobaan yang berikutnya bukan tentang makanan ya, tetapi tentang ketenaran. Wah, luar biasa. Dia bisa memanggil malaikat turun, kemudian dia akan diangkat, kemudian orang lain bisa melihat. Wah, Yesus. Ya, seperti begitu, mengagung-agungkan. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu seperti ini. Ya, Tuhan Yesus sanggup gak panggil malaikat? Sanggup. Tapi inilah jawab Yesus. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dia bisa menahan. Dia punya kuasa tapi dia tahan. Karena dia tahu itu belum saatnya. Dan dia tidak mau jatuh pada pencobaan oleh iblis. Berikutnya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, dibawa ke suatu gunung yang tinggi, diperlihatkan semua pemandangan indah, semua kota-kota desa. Ini semua punya kamu. Kalau kamu mau menyembah aku, menyembah iblis. Ya, ini iblis mencobai tentang kedudukan, tentang posisi, tentang suatu jabatan, suatu kepemilikan atas semua. Lalu apa jawab? Maka ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Yesus juga melawan dengan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus bisa mempunyai semua. Dan Tuhan Yesus memang punya semua, ya. Tapi yang paling penting di sini bukan
harta dunia atau jabatan yang sementara, tetapi kita harus menyembah kepada Tuhan. Karena kita tidak tinggal selamanya di dalam dunia ini. Kita nanti akan sama-sama ke surga. Kita harus menyembah Tuhan. Seperti hukum Taurat ya. Kita harus menyembah Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah dan kita berbakti. Ayat ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Setelah 3 kali dicobai dan Tuhan Yesus menang, iblis gagal dan iblis mundur, meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, tanpa Tuhan Yesus suruh, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Melayani dengan cara apa? Ya, menyediakan makanan. Ya, Allah sangat bersuka cita karena Yesus sudah menang terhadap pencobaan iblis di padang gurun yang sama sekali sangat-sangat sulit ya untuk dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus berhasil. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid bersekolah, banyak sekali hal-hal yang bisa mencobai kita. Misalnya, wah, ulangannya susah hari ini, aku udah belajar, tapi kok soalnya susah ya, aku nggak ngerti, aku nggak bisa jawab. Atau misalnya, wah, ternyata aku kemarin lupa nggak belajar. Aduh, gimana nih, aku nggak bisa jawab, gimana nih? Tanya teman, oh, ada buku tuh, aku bisa lihat tuh. Oh, gurunya di depan nggak kelihatan, buka sebentar deh. Nah, hati-hati, kita jangan sampai kalah oleh godaan seperti itu, ya. Atau ada teman yang mengajak, minta dong jawabannya, aku nggak tahu nih, ntar aku musuhin kamu loh kalau nggak kasih tahu jawaban. Kita tidak boleh juga berbuat curang. Kita juga memberi contekan atau kita meminta contekan, itu sama sekali Tuhan tidak suka. Ada juga ajakan kita mencuri. Ada uang di situ. Punya siapa ya? Nggak ada yang lihat. Aku ambil aja. Atau bukan uang, mungkin ada pensil, penghapus, atau mainan. Wah, punya siapa nih? Di jalan, nggak ada yang punya. Udah, buat aku aja, aku ambil. Ya, jangan kita jatuh terhadap pencobaan seperti itu. Atau ada teman berkata, kita bohong aja, kita bilang aja kita hari ini kita sakit, jadi kita nggak sempat bikin PR, kita nggak sempat belajar. Atau kita melawan orang tua kita meminta kita untuk mengerjakan PR dulu baru menonton. Tapi nggak mau, aku mau nonton dulu. Ya, ada hati-hati terhadap seperti itu. Kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ada banyak sekali hal-hal lain ya yang terjadi di sekitar kita. Oh, aku kan ada teman yang mengajak untuk membuli teman yang lain. Kalau kamu mau main sama aku, kamu harus musuh sama dia, kamu harus kata-katain dia. Ya, hati-hati, kita jangan ikut dengan teman seperti itu. Atau teman yang nakal, yang kita sudah tahu nih, kalau firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh melakukan itu, tapi kita melakukannya. Hati-hati ya, kita jangan sampai dicobai oleh iblis. Kita lawan dengan firman Tuhan. Tidak mau, aku itu anak Tuhan, aku itu lebih mau taat pada Tuhan daripada taat kepada teman yang mengajak berbuat dosa. Nah, bisa gitu adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagialah adik-adik kalau bertahan di dalam pencobaan, tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau taat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak berbuat dosa, kami tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus mampukan kami, biarlah kami boleh taat kepada firman Tuhan seperti Tuhan Yesus yang sudah menang atas pencobaan di padang gurun. Pimpin ke dalam kehidupan kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh memberikan persembahan lewat scan QRIS yang ada di layar.
Nah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahan. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Ini doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.